Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kuryanum dengan NIM 040201210774. Di sini saya akan membacakan soal ujian lisan dari public speaking. Soal yang pertama, bagaimana kita melakukan ceramah yang akan memberikan kesan yang kuat kepada para pendengar? Jawabannya yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana audiens kita. Di ranah ini, pentingnya seorang dai mengetahui audiensnya terlebih dahulu atau melakukan observasi. Bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana kehidupan pekerjaan mereka, bagaimana norma di sana, dan bagaimana budaya mereka. Karena hal ini, dai bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat itu saat tampil dan bisa menyusun pesan yang akan dia sampaikan dengan tepat. Bila tahapan ini tidak dilakukan oleh dai, takutnya akan menimbulkan masalah. Contoh, kalau dai itu menyampaikan pesan terkait dilarangnya seorang wanita bekerja dalam sudut pandang Islam. Tetapi ranah dai berdakwah itu di hadapan masyarakat yang mohon maaf, ekonominya sedikit sulit, karena di saat ekonomi mereka sulit, entah itu dari pihak pria atau wanita, pasti akan bekerja untuk mencari nafkah. Maka bukan hanya akan dihiraukan oleh audiens, tapi lebih guyonan yang melitik sesuai dengan keadaan mendorong keberhasilan dakwah itu. Contoh, bisa disisipkan guyonan tentang seorang istri yang berdandan rapi, cantik di saat suami memberikan uang bulanan yang banyak. Cerita dalam masyarakat, bagaimana seorang dukun berusaha mengirim tuyul ke rumah seorang ustadz. Apakah tuyul itu bisa berhasil mencuri uang? Hal-hal nyeleneh seperti ini lumayan menarik perhatian masyarakat saat ceramah. Dan jangan lupa, di akhir nanti tetap harus ada selingan ayat Al-Quran atau hadis. Dalam intonasi nada bisa dirubah-rubah, bisa pelan dan tiba-tiba meninggi. Terkadang audiens pun pasti akan merasa lelah karena duduk lama, jenuh, dan tidak konsentrasi. Di sini dai bisa mempraktikkan ini di awal-awal saat kita menyampaikan ceramah atau pembawaan suara kita dibuat datar biasa, lalu bisa di saat pertengahan cerita suara kita dibuat meninggi. Itu akan membuat audiens kaget kan? Nah, saat itu dai bisa mengajak audiens atau mat'u fokus kembali. Yang terakhir itu tahapannya, usahakan durasi ceramah tidak lama. Seperti penjelasan tab di atas, audiens bisa tiba-tiba tidak fokus, lelah, dan jenuh. Maka dai harus bisa memilih durasi ceramah yang tidak lama. Ada yang pernah mengatakan, selesaikanlah ceramahmu saat audiens benar-benar di puncak kefokusan atas ceramahmu. Karena hal ini juga bisa memberikan kesan kangen dan ingin mendengarkan ceramahmu, dan pastinya pesanmu saat itu akan mudah diingat. Soal yang kedua, apakah menurut Anda bila motivator yang biasa Anda dengarkan tiba-tiba terkena skandal, apakah pesan-pesan yang selama ini Anda dengarkan akan Anda lupakan? Jawabannya tidak. Untuk pesan sendiri, menurut saya itu masih bisa diimplementasikan. Karena sisi positifnya ada, walaupun yang menyampaikan pesan itu adalah motivator dengan ternyata mungkin sebuah keburukan. Jadi untuk kedepannya ini baru saya kemungkinan sedikit sanksi mendengarkan motivator
motivasi yang baru dari beliau dan mengimplementasikan motivasi dari dia. Mari kita ulas lagi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang muncul dalam diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok itu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan sebuah kepuasan. Jadi ini kan bila motivator itu baru saja mendapatkan masalah, tapi pesannya masih berguna. Kenapa kita tidak boleh mendengarkannya lagi? Contoh seperti motivator Mario Teguh. Beliau memiliki reputasi yang bagus, acara sukses, dan pesan yang sangat bermanfaat selama ini untuk masyarakat. Tapi ternyata rencana Tuhan memperlihatkan sebuah masalah dan membuat reputasi beliau hancur. Seperti hal ini menurut saya pasti membuat kita akan berpikir, kan orangnya saja tidak benar, kenapa harus mendengarkan pesannya? Tapi dari sudut pandang saya, kalau ada pesan baru yang akan disampaikan beliau, mungkin kita bisa sedikit tidak percaya. Tapi kalau pesan beliau yang sudah lampau masih bisa kita gunakan sebagai motivasi dan mencari tidak perlu melihat bagaimana orangnya. Kalaupun masih ragu dan tidak mau, kalian masih bisa memilih motivator yang lain. Ini sedikit tambahan dan pengingat, motivator merupakan sebuah profesi dengan tugas utama memberikan semangat dan dukungan kepada orang lain. Jadi saya ulangi, tidak salah bila kalian masih mendengarkan motivasi yang pernah disampaikan oleh seorang motivator yang punya masalah, karena dalam segi pesannya juga masih mengandung sebuah semangat. Mungkin ini contoh-contoh motivator yang bisa kalian ikuti, seperti Riana, Eri Ginanjar Agustian, dan Eni Fauzia. Selamat siang, bersama saya Ummu Kurnianum akan menemani Anda dalam seputar iNews Siang. Memasuki berita yang pertama, survei membuktikan sebanyak 35% koresponden tidak puas dengan kinerja PPSI dalam penanganan tragedi Kanjuruhan. Pada survei yang digelar Football Institute juga memunculkan calon kuat Ketua Umum PSSI pengganti Muhammad Iryawan alias Iwan Bule pada Kongres luar biasa mendatang. Baru-baru ini survei digelar Football Institute yang melibatkan 1.200 sampel. Sampel yang diambil dari 6 kota yang masing-masing terdiri dari 200 orang. Ada banyak variabel yang diambil dari survei Football Institute. Beberapa di antaranya adalah penilaian supporter terhadap kepemimpinan Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI. Lalu responden dimintai pendapatnya soal alasan PSSI tidak bertanggung jawab di tragedi Kanjuruhan, hingga penilaian terhadap kinerja PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1. Untuk itu, Football Institute punya jagoan untuk maju bursa pencalonan Ketua Umum PSSI. Setidaknya 3 nama mereka ajukan, yakni Haritanu, Erick Thohir, dan Aksakul Kossasi. Founder Football Institute, Budi Setiawan, mengatakan Haritanu menjadi kandidat yang terkuat dengan pengalaman sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia. Meskipun tantangannya nanti berbeda antara futsal dan sepak bola, Football Institute juga menjagokan Erick Thohir. Ia dinilai punya modal pengurusan sepak bola,
apalagi pernah menjadi pemilik saham terbesar Inter Milan. Selain itu, Erick Thohir juga pernah menjadi pemilik klub Amerika Serikat DC United. Dengan bekal itu, Erick Thohir dianggap tidak buta-buta amat dengan sepak bola. Calon berikutnya adalah Aksapul Kossasi yang merupakan presiden Madura United. Pria kelahiran Sumeneb, Jawa Timur pada tanggal 10 Januari tahun 1996 juga pernah menduduki jabatan strategis sebagai bendahara PSSI pada periode 2007 sampai 2011. Berita selanjutnya datang dari Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah yaitu Irjen Nanang Afianto meminta maaf terkait kasus pelecehan seksual siswi PKL yang dilakukan oleh oknum anggotanya yaitu AKP M. Irjen Nanang memastikan AKP M akan diproses secara hukum. Diketahui AKP M yang berdinas di ESDM Polda Kalteng melakukan pelecehan seksual terhadap siswi yang sedang PKL di Polda Kalteng. Saat itu AKP M dengan sengaja memeluk korban dari arah belakang. Kasus tersebut terkuak setelah korban melakukan apa yang dilakukan AKP M kepada orang tuanya. Orang tua korban langsung membuat laporan kepada polisi setempat. Kini AKP M telah diperiksa di Bid Propam Polda Kalteng. Selain itu, yang bersangkutan telah dimutasi dan ditempatkan di penempatan khusus. Berita selanjutnya, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja rencananya bakal diumumkan pada November tahun 2023 mendatang. Pemkop Makassar menunggu petunjuk pelaksanaan penerimaan calon aparatur sipil negara tersebut. Menurut Ilham, pihaknya belum menerima informasi kapan juga seleksi PPPK itu akan diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pihaknya pun sisa menunggu petunjuk dari pusat. Ilham berharap seleksi PPPK bisa tetap dimulai tahun ini mengingat sudah menjelang akhir tahun. Selanjutnya dari Papua, anggota kelompok kriminal bersenjata Papua bernama Yestinus Kogoya alias Kumis Kogoya yang kabur dari Lapas Wamena, Jawa Wijaya, Papua telah ditangkap. Napi kasus kepemilikan senjata tersebut dilumpuhkan saat penanganan karena sempat melawan petugas. Yestinus Kogoya ditangkap di depan toko emas Himalaya, Jalan Pemukiman Jalur 1 Distrik DKI, Kabupaten Yakuhimo, Senin pada tanggal 31 Mei tahun 2023 sekitar pukul 7:47 waktu Indonesia Timur. Penangkapan dilakukan tim gabungan Satgas Damai Kartes bersama Polres Yakuhimo. Kamal menuturkan napi tersebut kabur dari Lapas Wamena pada 13 Juni lalu. Yestinus Kogoya merupakan narapidana yang terjerat kasus hukum terkait tindak pidana pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Kamal melanjutkan Yestinus Kogoya melakukan perlawanan kepada petugas saat akan diamankan. Petugas pun mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak diindahkan. Yestinus Kogoya langsung dilarikan ke rumah sakit Yakuhimo. Pelaku mendapatkan perawatan medis sebelum kembali melanjutkan masa hukumannya. Berita selanjutnya, kereta api Sulawesi Selatan yang melintasi rute sepanjang 66 km resmi beroperasi terbatas hari ini. Pada tahap awal kereta api melayani rute stasiun Grogong Baru ke stasiun Mangkilu Pangkep atau sebaliknya. Peroperasian secara terbatas ini menggunakan kereta infeksi yang dimodifikasi menjadi kereta penumpang. Kereta bergerak meninggalkan stasiun Grogong Baru sekitar pukul 11.06 waktu Indonesia Tengah. Kereta akan melintasi stasiun Baru, stasiun Tanete Rilau, stasiun Mandele, stasiun Marang, stasiun Labakang, dan berakhir di stasiun Mengkilu Pangkep. Kepala BPK Sulsa Amanangkapa sebelumnya mengatakan kapasitas gerbong yang tersedia saat ini masih terbatas. Gerbong yang disiapkan selama pengoperasian terbatas hanya bisa mengangkut sekitar 100 penumpang. Amanangkapa mengatakan kereta akan melayani penumpang 1 kali sehari. Pulang pergi, rute yang disiapkan adalah dari stasiun Grogong di Kabupaten Baru menuju stasiun Mengkilu di Kabupaten Pangkep dan sebaliknya. Amanangkapa mengatakan penumpang akan dibebaskan dari biaya tiket alias gratis selama masa pengoperasian terbatas. Berita selanjutnya datang dari Sulawesi Selatan. Seorang polisi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadikan motor dinasnya sebagai perpustakaan keliling. Perpustakaan tersebut menyasar siswa SD di daerah pelosok kabupaten berjuluk Bumi Arung Palaka.
Dia adalah Aibda Adi Iqbal Rosani. Saat ini dia bertugas sebagai Baki Kamtibnas di Desa Salemba, Polsek Ponre, Kabupaten Bone. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak di pelosok desa. Iqbal menuturkan perpustakaan keliling ini sudah digagas sejak Agustus tahun 2020 lalu, namun baru bisa beroperasi pada tanggal 25 Februari tahun 2023. Metode perpustakaan yang diterapkan yakni dengan menghampiri anak-anak di pelosok desa. Lokasinya bertugas di Desa Salemba, merupakan desa pelosok di Kecamatan Ponre. Perjalanan menuju di desa ini menempuh sekitar 10 km dari Polsek Ponre dengan kondisi jalannya ekstrim serta berlumpur. Dari kota Watombe, perjalanan butuh waktu sekitar 2 jam. Iqbal menuturkan buku-buku yang diangkut menggunakan motor dinasnya itu juga dibawa ke lokasi desa binaan. Di desa binaan tersebut, ia juga mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis, dan berhitung. Sekian berita Anyus Siang pada hari ini. Tetap ikuti berita Anyus Petang pada pukul 3 sore nanti. Saya Umu Koreanum pamit undur diri. Halo, kamu wanita yang istimewa. Ya, untuk kamu yang sedang menonton video ini. Terima kasih kamu sudah menjadi wanita yang tangguh sampai hari ini. Karena kamu tidak menyerah sekalipun akan banyaknya hal yang luar biasa yang telah kamu hadapi. Kamu di sana pasti merasa tidak mudah menghadapi problema kehidupan yang ada. Seperti ketika penghasilan yang dihasilkan oleh pasangan jadi tidak menentu, atau ketika anak-anak menuntut perhatian penuh darimu 24 jam, ingin didampingi sewaktu-waktu. Seketika rasanya bahkan tidak ada waktu lagi untuk dirimu sendiri karena keadaan sudah begini, kamu berani menghadapinya. Contoh keadaan yang tidak menentu itu merupakan salah satu dari banyak yang sudah kamu lalui. Tidak mudah, apalagi untuk kita sebagai wanita yang baru merasakannya. Hai, tapi sesulit apapun itu, lihatlah dirimu. Kamu bisa sampai di detik ini perjalananmu. Sampai detik ini adalah sesuatu yang patut disyukuri, patut diapresiasi. Ketika kamu mampu melewati semua itu, menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa. Percayalah, sulit apapun juga keadaannya, kamu bisa melewatinya. Kamu wanita yang istimewa. Ada satu keadaan yang mungkin di hidupmu di mana kamu harus merasakan yang namanya kehilangan. Kehilangan orang-orang yang kalian sayang, kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan, kehilangan kesempatan. Dan ketika itu terjadi, mungkin sadarilah bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Jangan meratapi yang sudah pergi, apalagi menyesalinya. Perasaan tertekan dan tidak berdaya pasti akan menyerang hatimu. Tapi percayalah, yang baik untukmu sedang dipersiapkan olehnya. Ketika kamu merasa tertekan, lemah, bahkan tidak berdaya, hai, saya ingin kamu ingat bahwa kamu itu kuat. Kamu itu hebat, kau adalah seorang wanita yang luar biasa, yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kamu tidak akan tahu seberapa besar kekuatanmu. Kamu benar-benar harus menghadapinya. Mungkin kamu sekarang sedih, tapi saya ingin kamu juga tahu bahwa air mata bukanlah bentuk dari kesalahan, tapi air mata itu adalah pengingat bahwa kita juga manusia. Wanita yang kuat bukanlah wanita yang tidak pernah bersedih, tapi dia yang tahu kapan harus bangkit kembali, kapan harus mencoba untuk tersenyum. Kamu wanita yang sangat istimewa. Jika suatu hari nanti kamu
merasakan namanya kesepian, ingatlah bahwa Tuhan sedang menyiapkan seseorang untuk menemani perjalananmu. Jika suatu hari nanti kamu merasa disakiti, ingatlah bahwa Tuhan akan membalut semua luka hati, sekalipun kamu harus bercucuran air mata. Ingatlah bahwa ini hanya sementara, sekaligus hidup membuat kamu merasa terluka. Ingatlah bahwa tidak lama lagi semua akan baik-baik saja. Hai, kamu wanita yang istimewa. Hidupmu harus selalu bahagia, tapi kamu masih membandingkan diri dengan yang lain. Hal itu hanya akan melukai dirimu sendiri. Daripada membandingkan diri, lebih baik menyadari dan mensyukuri apa yang telah kalian capai sekarang. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri, kehidupan seperti apa yang benar-benar ingin kamu jalani. Mungkin ada kalanya kamu merasa belum berhasil menjadi seorang manusia, menjadi seorang ibu, maupun menjadi seorang anak. Tapi di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Jangan bandingkan pola alur kehidupanmu dengan mereka. Jangan pernah merasa terintimidasi ketika kamu memilih jadi wanita karir ataupun mengambil jalan yang lain. Jadilah wanita yang bahagia, yang bisa menghargai pilihan akhirnya dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Mungkin juga ada kalanya kamu merasa tidak cantik sehingga kamu merasa insecure. Karena hal itu, saya ingin kamu ingat bahwa kecantikan wanita tidak dilihat hanya dari fisiknya, tapi kecantikan wanita dilihat dari caranya bertutur kata dan bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Kamu, wanita yang istimewa, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak bisa. Jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak berguna. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bukan siapa-siapa, karena kamu adalah wanita yang luar biasa. Ya, kamu adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Berhentilah fokus pada kekuranganmu, kegagalanmu, serta rasa bersalahmu. Sampai berikan apresiasi pada diri, karena kamu layak dikasihi, terutama oleh dirimu sendiri. Hai, terima kasih karena kamu bisa kuat sampai hari ini. Terima kasih kamu tetap kamu. Terima kasih karena kamu tetap percaya diri. Sehebat apapun dirimu, jangan pernah lupa kodrat sebesar apapun kegagalanmu. Jangan pernah lupa tentang nilai diri yang sangat tinggi yang kamu miliki. Hai, kamu adalah orang yang berharga. Kamu adalah sosok yang istimewa karena kamu adalah seorang wanita. Kami harapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Istri Zulanda dan Ibu Izatul Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari Senin tanggal 7 Mei tahun 2023 kita semua dapat berkumpul di rumah Bapak Agus Cahyono dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat menghadiri acara akad nikah antara Ananda Dimas Jan Prio dan Adinda Anggariana.
Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, tabi'in, dan insya Allah kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, adapun susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan hari ini adalah sebagai berikut. Acara awal yaitu pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan penyerahan dan penerimaan mempelai pria yang disambutkan dengan penyerahan dan penerimaan seserahan kepada pihak mempelai perempuan. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan persiapan ijab qabul atau acara akad nikah dan ditutup dengan acara ijab qabul atau akad nikah. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai acara yang sungguh mulia pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga besar pengantin pria, keluarga besar Bapak Dwi Yulanda dan Ibu Izzatul Hasanah mengatakan putra tercintanya yaitu Ananda dan Dian Trio untuk mempersunting putri tercinta dari Bapak Agus Cahyono dan Ibu Farida Solina yang bernama Ariadna. Sebagai tanda diterimanya dua keluarga besar yang berbahagia untuk menjalin silaturahmi yang lebih panjang. Seperti kita ketahui bersama bahwa keluarga besar mempelai pria telah membawa tanda cinta yang diperuntukkan usaha calon menantu tercinta. Untuk itu kami persilakan kepada yang kami hormati Ibu Izzatul Hasanah untuk secara simbolis memberikan seserahan yang akan diterima oleh ibu dan tercinta dari Ananda Diana yaitu Ibu Farida Solina. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali seserahan sebagai bentuk tanda cinta yang diberikan kepada sang calon menantu tercinta. Tentunya keluarga mempelai perempuan juga seperti yang kita dengar sesama, tidak mengikat dari segi materi, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan dari keluarga besar calon mempelai pria. Kami haturkan terima kasih. Bapak dan Ibu semua sekalian yang dimuliakan dan keluarga yang berbahagia. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kata sambutan penyerahan oleh perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria yaitu Bapak Bukhari seperti kepada beliau kami persilakan. Selanjutnya yaitu perwakilan dari pihak wanita yaitu Bapak Yusuf untuk memberikan sepatah katanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kami haturkan kepada yang kami hormati Bapak Yusuf yang telah memberikan kata sambutan penerimaan mewakili keluarga besar calon mempelai wanita. Alhamdulillah telah diterima oleh kedua orang tua tercinta dari Mbak Aida dan untuk kami persilakan Bapak Bukhari dan Bapak Yusuf untuk bersalaman terlebih dahulu. Kepada Ibunda Farida Solina dipersilakan memberikan kalau pembukaian bunga melalui sebagai diterimanya sang calon menantu tercinta dan kami persilakan kepada kru World Wedding Organization untuk mendampingi Ananda Dimas Dian Trio untuk dapat menuju ke tempat akad nikah. Kemudian saksi dari calon mempelai wanita Bapak Henry kami persilakan menuju ke tempat akad nikah. Kemudian saksi dari calon mempelai pria Bapak Hamid kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduknya. Kami persilakan. Sesaat lagi kita akan menunggu kehadiran calon pengantin wanita. Untuk itu kami persilakan Ananda Ariadiana untuk dapat menuju ke tempat akad nikah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan keluarga yang berbahagia, sebelum kita mulai acara yang dunia ini, yang pertama kami mohon
tamu undangan pada pagi hari ini untuk dapat mengkondisikan alat komunikasi, baik itu berupa telepon ataupun HP, untuk dapat silent. Kemudian digetarkan apapun dimatikan sejenak supaya tidak mengganggu jalannya jam sholat pada pagi hari ini. Untuk yang kedua, kami mohon dengan hormat sesaat setelah Anda dan Dimas mengucapkan ijab qabul, kami mohon dengan hormat untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini untuk tidak bertepuk tangan, tetapi kita semua mengucapkan bacaan hamdalah. Ketiga, kami mohon dengan hormat kepada bapak dan ibu yang membawa putra putrinya yang masih balita, kami mohon untuk dapat menenangkan putra dan putrinya pada saat acara ijab qabul berlangsung. Dan untuk yang terakhir, kami mohon dengan hormat bapak dan ibu yang ingin mengabadikan momen yang tidak pada pagi hari ini. Kami mohon untuk tidak mendekat ke meja akad supaya tidak mengganggu tim fotografi untuk mengabadikan momen indah pada pagi hari ini. Baik bapak dan ibu yang kami muliakan dan keluarga yang berbahagia, untuk menambahkan khusyuk dan tawaduknya kita pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan mendengar lantunan ayat Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Masudi dan Syarif Tilawah Ibu Sri Astuti. Kepada kedua kami persilakan waktu dan tempatnya. Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, semoga dengan dilantunkannya lantunan ayat suci Al-Quran dapat menambah khusyuk dan tawaduk kita kepada Allah, baik yang membaca maupun kita mendengarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu acara akan saya serahkan kepada yang kami hormati Bapak Munif selaku penghulu nikah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Munif yang sudah memimpin acara ijab qabul pada pagi hari ini. Barakallahu wa barakatuh. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan mahar oleh sang suami kepada sang istri tercinta. Kami persilakan keduanya berdiri. Ada Dimas Diantrio yang akan menyerahkan mas kawin atau mahar kepada sang istri tercinta. Silakan untuk mengambil cincin dari pasangan kepada sang istri tercinta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk selanjutnya sang istri boleh memasangkan cincin kepada sang suami tercinta. Memasuki acara selanjutnya, yaitu silakan kedua memulai untuk bersimpuh kepada ibu tercinta ada hadan yang tercinta untuk permintaan setuju dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Khurianum dengan NIM 040201210074. Di sini saya akan membacakan soal ujian lisan dari public speaking. Soal yang pertama, bagaimana kita melakukan ceramah yang akan memberikan kesan yang kuat kepada para pendengar? Jawabannya yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana audiens kita. Di ranah ini, pentingnya seorang dai mengetahui audiensnya terlebih dahulu atau melakukan observasi. Bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana kehidupan pekerjaan mereka, bagaimana norma di sana, dan bagaimana budaya mereka. Karena hal ini, dai bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat itu saat tampil dan bisa menyusun pesan yang akan dia sampaikan dengan tepat. Bila tahapan ini tidak dilakukan oleh dai, takutnya akan menimbulkan masalah. Contoh, kalau dai itu menyampaikan pesan terkait dilarangnya seorang wanita bekerja dalam sudut pandang Islam, tetapi ranah dai berdakwah itu di hadapan masyarakat yang mohon maaf ekonominya sedikit sulit, karena di saat ekonomi mereka sulit, entah itu dari pihak pria atau wanita, pasti akan bekerja untuk mencari nafkah. Maka bukan hanya akan dihiraukan oleh audiens, tapi lebih parah akan menimbulkan sebuah konflik. Tahap yang kedua itu menyiapkan isi pidato sesuai dengan ranah audiens. Seperti penjelasan tahap pertama tadi, setelah dai melakukan observasi bagaimana audiens di sini, dai harus menyesuaikan pesannya dengan ranah audiensnya, mungkin dari topik, bahasa yang digunakan, penjelasan ayatnya, dan guyonan yang mungkin ingin disisipkan. Dai ingin menggunakan bahasa Arab di kalangan matu anak sekolah SMA umum, boleh digunakan, tapi jangan sering. Kalaupun ingin sering setelah ada bahasa Arab, nanti lebih baik jelaskan artinya. Dai ingin menggunakan guyonan sedikit kasar di saat acara dakwah dilangsungkan di lingkungan mungkin penjabat, itu tidak cocok.
Pesan pun disesuaikan dengan contoh dari tahap pertama tadi, sesuai juga dari segi pendidikan, geografis, dan budaya Singapo. Tahap ketiga bisa menggunakan selingan cerita, guyonan, dan diakhiri dengan ayat di sela-selanya. Karena sebuah pesan dengan selingan cerita dan guyonan akan efektif menarik audiens untuk memperhatikan. Bukan hanya ceramah, di lingkup presentasi biasanya adanya contoh nyata saja akan semakin memberikan poin presentase keberhasilan dari presentasi itu. Apalagi bila ceramah ini dilakukan di lingkup masyarakat umum. Guyonan yang mengelitik sesuai dengan keadaan mendorong keberhasilan dakwah itu. Contoh bisa disisipkan guyonan tentang seorang istri yang berdandan rapi, cantik di saat suami memberikan uang bulanan yang banyak. Cerita dalam masyarakat bagaimana seorang dukun berusaha mengirim tuyul ke rumah seorang ustadz. Apakah tuyul itu bisa berhasil mencuri uang? Hal-hal nyeleneh seperti ini lumayan menarik perhatian masyarakat saat ceramah. Dan jangan lupa, di akhir nanti tetap harus ada selingan ayat Al-Quran atau hadis. Dalam intonasi nada bisa dirubah-rubah, bisa pelan dan tiba-tiba meninggi. Terkadang audiens pun pasti akan merasa lelah karena duduk lama, jenuh, dan tidak konsentrasi. Di sini dai bisa mempraktikkan ini di awal-awal saat kita menyampaikan ceramah atau pembawaan suara kita dibuat datar biasa, lalu bisa di saat pertengahan cerita suara kita dibuat meninggi. Itu akan membuat audiens kaget kan? Nah, saat itu dai bisa mengajak audiens atau mat'u fokus kembali. Yang terakhir yaitu tahapannya, usahakan durasi ceramah tidak lama. Seperti penjelasan tab di atas, audiens bisa tiba-tiba tidak fokus, lelah, dan jenuh. Maka dai harus bisa memilih durasi ceramah yang tidak lama. Ada yang pernah mengatakan, selesaikanlah ceramahmu saat audiens benar-benar di puncak kefokusan atas ceramahmu. Karena hal ini juga bisa memberikan kesan kangen dan ingin mendengarkan ceramahmu, dan pastinya pesanmu saat itu akan mudah diingat. Soal yang kedua, apakah menurut Anda bila motivator yang biasa Anda dengarkan tiba-tiba terkena skandal, apakah pesan-pesan yang selama ini Anda dengarkan akan Anda lupakan? Jawabannya tidak. Untuk pesan sendiri, menurut saya itu masih bisa diimplementasikan. Karena sisi positifnya ada, walaupun yang menyampaikan pesan itu adalah motivator dengan ternyata memiliki sebuah keburukan. Jadi untuk kedepannya ini baru saya kemungkinan sedikit sanksi mendengarkan motivasi yang baru dari beliau dan mengimplementasikan motivasi dari dia. Mari kita ulas lagi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang muncul dalam diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok itu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan sebuah kepuasan. Jadi ini kan bila motivator itu baru saja mendapatkan masalah, tapi pesannya masih berguna. Kenapa kita tidak boleh mendengarkannya lagi? Contoh seperti motivator Mario Teguh. Beliau memiliki reputasi yang bagus, acara sukses, dan pesan yang sangat bermanfaat selama ini untuk masyarakat. Tapi ternyata rencana Tuhan memperlihatkan sebuah masalah dan membuat reputasi beliau hancur. Seperti hal ini menurut saya pasti membuat kita akan berpikir, kan orangnya saja tidak benar, kenapa harus mendengarkan pesannya? Tapi dari sudut pandang saya, kalau ada pesan baru yang akan disampaikan beliau, mungkin kita bisa sedikit tidak percaya. Tapi kalau pesan beliau yang sudah lampau masih bisa kita gunakan sebagai motivasi dan mencari tidak perlu melihat bagaimana orangnya. Kalaupun masih ragu dan tidak mau, kalian masih bisa memilih motivator yang lain. Ini sedikit tambahan dan pengingat, motivator merupakan sebuah profesi dengan tugas utama memberikan semangat dan dukungan kepada orang lain. Tapi
kepada orang lain. Jadi saya ulangi, tidak salah bila kalian masih mendengarkan motivasi yang pernah disampaikan oleh seorang motivator yang punya masalah, karena dalam segi pesannya juga masih mengandung sebuah semangat. Mungkin ini contoh-contoh motivator yang bisa kalian ikuti, seperti Riana, Eri Ginanjar Agustian, dan Eni Fauzia.